wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fanrijik Channel. Oke. Salam VTubers. Oke, rekan-rekan VTubers seluruh Indonesia. Ini beberapa hari ini heboh dengan seorang reviewer di YouTube, seorang perempuan ya, riuh sekali ulahnya. Ya, saya menanggapinya itu sederhana sih. Si beliaunya ini sebenarnya bukan pelaku, bukan kesalahan fatalnya dia bukan pelaku, tapi dia memberikan penilaian. Jadi fatalnya di situ. Nah, saya juga baca beberapa komennya yang dia tetap ngotot itu mengenai level 2 itu tidak dicapai dengan gratis. Artinya kalau tidak dengan gratis berarti berbayar. Nah, kalau dia pelaku di usaha VTube, di bisnis VTube ini, dia ngerti level 2 itu tidak perlu dibeli. Sebenarnya cukup merekrut beberapa orang saja sudah terpenuhi level 2, level 3, level 4 dan seterusnya. Nah, kelihatan sekali bahwa dia itu tidak menguasai apa yang dia review. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau terlalu reaktif juga menghadapi reviewer ini, ya itu haknya teman-teman, cuman ya konsekuensinya reviewernya ya itu akun channelnya yang jadi eman gitu loh. Sebenarnya kalau dia netral itu lebih aman, tapi karena dia terlalu berani, kalaupun minta maaf dia bikin pernyataan di video berikutnya, mungkin masih bisa tertolong. Tapi saya lihat sekarang sudah fatal ya, karena akan berujung laporan demi laporan kayaknya seperti itu. Maksudnya di report, channelnya di report sama teman-teman VTuber seluruh Indonesia, report gitu. Jadi teman-teman yang lain, YouTuber, reviewers yang tidak mengerti tentang apa yang direview, tidak mengerti seluk-beluknya, bukan pelaku. Ya walaupun bukan pelaku sebenarnya nggak apa-apa membuat review, tapi netral gitu. Tapi kalau sudah mengarah ke menstigma, memberikan label haram, ponzi dan sebagainya, itu sudah fatal ya. Ya terima konsekuensinya seperti itu. Oke teman-teman, saya kali ini akan membahas tentang 5 alasan kenapa VTube akan berkembang pesat dan sulit menjadi scam. Ini mungkin sudah banyak di broadcast di grup WA, di medsos yang lain ya. Yang pertama, perusahaan VTube adalah perusahaan big data. Big data ya sama kayak perusahaan-perusahaan yang startup yang lain lah, seperti itu. Ya namanya big data yang mengumpulkan data. Cuman perusahaan ini itu sudah ada perjanjian sama pihak regulator atau pemerintah ya, untuk menjaga keamanan dari data yang kita berikan ke perusahaan. Jadi tidak serta-merta memberikan data terus tidak ada jaminan datanya. Jadi kalau kita nggak jelas juga memberikan data, tapi perusahaannya nggak jelas, ada perjanjiannya tidak, kita juga nggak bersedia gitu kan. Jadi yang dari surat izinnya dan untuk menjaga kerahasiaan data kita sudah ada. Yang kedua, perusahaan sejak awal menyatakan tidak menerima uang member. Jadi dari awal VTube di launching itu memang sudah menyatakan tidak akan menerima uang sepeser pun dari member yang bergabung di VTube. Jadi kalau ada uang pendaftaran dan sebagainya, jatuhnya VTube ini MLM gitu. Kenyataannya VTube ini dari awal, bahkan sebelum launching masih beredar di sekitar kita itu
masih beredar terbatas ya sebelum launching di Play Store, itu sudah memang tidak ditarik pendaftaran sampai sekarang, karena memang ini murni bukan MLM. Makanya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, VTube menerima semua MLM beriklan di VTube. Bahkan MLM yang baru lahir pun itu iklan di kita gitu, di VTube. Jadi aman, ini bukan MLM. Ini konsepnya apa? Konsepnya adalah digital advertising atau digital marketing, social advertising, seperti itu. Terus keuntungan perusahaan 100% dari advertising, dari advertiser, pengiklan, dan bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga, yaitu Mupab.ing, anak perusahaan dari Twitter untuk jaringan iklannya atau ads networknya, begitu. Terus yang keempat, perusahaan tidak memproduksi PV sendiri untuk keuntungan sepihak, dan karena itu peredaran PV menjadi sangat langka. Jadi walaupun VTube ini currency-nya adalah poin, itu perusahaan tidak serta-merta menciptakan poin dengan sendirinya, tapi benar-benar orang-orang yang mengerjakan menonton iklannya baru dapat kayak gitu. Jadi currency poinnya ini tidak serta-merta diciptakan dengan sembarangan, ada aturannya seperti itu. Terus yang kelima, marketing plan VTube memiliki 5 fase yang akan diwujudkan secara bertahap dan jangka panjang. Ada 5 fase. Ini masih fase pertama ini. Fase kedua 2021 ini tinggal tunggu kabar baiknya. Mungkin nanti di ulang tahun pertama bulan April misalnya, teman-teman tinggal tunggu ada promo besar-besaran, atau mungkin ada info-info yang lebih update lagi ya. Tinggal tunggu saja. Yang keenam, VTube atau PT Future ViewTech telah memiliki NIP, nomor induk berusaha, dan izin pendirian usaha resmi dari saat ini telah terdaftar di ahu.go.id untuk proses pembuatan izin GR80 atau SIUP SE, surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi izinnya sudah ada gitu. Terus proses SIUP-nya proses izin. Yang ketujuh, saat ini transaksi PV 100% secara P2P dari perusahaan PT Future ViewTech hanya sebagai penyedia layanan. Jadi teman-teman cari poinnya itu member ke member, bukan harus jual dari upline atau dari downline. Kalau upline-nya jual ke downline itu nggak ada. Upline pun nyari ke downline ada, banyak malahan. Jadi antar member yang bukan satu grup itu malah lebih banyak lagi gitu. Jadi saya salutnya sama VTuber seluruh Indonesia ini, komunitasnya kuat. Jadi saling menguatkan gitu antar member VTube walaupun tidak dalam satu jaringan. Itu hebatnya VTuber Indonesia seperti itu. Dan kabar baiknya, VTube akan segera launching di Asia Tenggara. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Jadi haters yang pertama tadi itu nggak usah diurusin, biarkan dia. Yang 8, memiliki beberapa admin yang melayani seluruh masalah member-member VTube, dari kesalahan input data hingga menyelesaikan kasus-kasus penipuan yang hingga saat ini selalu ditangani dengan baik. Jadi belum ada laporan dari member VTube yang dirugikan secara sepihak gitu loh. Terus yang ke-9 adalah sistem keamanan aplikasi dan website Exchange Counter menggunakan sistem keamanan dari Cloudflare yang sudah terbukti reputasinya. Ke-10, hingga saat ini belum pernah satupun member yang menyatakan pernah dirugikan oleh VTube maupun oleh PT Future ViewTech selaku perusahaan dari aplikasi VTube. Yang ke-11, total member VTube baik yang masih aktif maupun tidak aktif telah mencapai lebih dari 12 juta member sejak diluncurkan pada 15 April 2020.
masih baru baru lahir gitu. Sekarang 8 bulanan ya. Yang ke-13, sistem VTube menggunakan sistem matahari, single level marketing, dan tidak menjual produk apapun sehingga tidak bisa disebut MLM. Ya karena kita cuma lihat iklan, nggak ada produknya yang kita jual. Kalaupun nanti e-commerce-nya sudah ada, teman-teman bisa jualan di sana. Terus pendaftaran yang ke-14, pendaftaran 100% gratis dan tidak pernah dipaksa untuk mengeluarkan uang oleh perusahaan sehingga tidak bisa disebut sebagai Ponzi atau money game. Ini yang sedang sekarang kabur ya, pengertiannya Ponzi atau money game dan MLM. Sebenarnya kalau teman-teman lebih jeli lagi mau mereview tentang VTube itu Ponzi, money game atau MLM, itu pelajari pengertian apa itu money game, apa itu Ponzi, apa itu MLM gitu. Jadi kalau MLM itu ada produk yang dijual, kalau money game nggak ada, sama Ponzi nggak ada. Kalau Ponzi dia menyetorkan uang berkedok investasi, menyetorkan uang terus menerus itu, dan banyak itu yang harusnya direview gitu. Dan pelaku Ponzi ini banyak sekali di Indonesia. Nah kalau kayak VTube ini nyetor uang kemana? Nggak ada. Dan apalagi menyatakan haram gitu loh. Haram hukumnya dari mana gitu. Dia ngerti fikih atau enggak gitu. Jadi semua sesuatu awalnya di dunia ini boleh, kecuali ada yang mengharamkan. Itu kaidah fikihnya gitu. Jadi kalau ada yang dirugikan dari VTube, ada yang bermain curang di VTube, atau ada unsur penipuan di VTube, ada unsur gamblingnya di VTube, baru dikategorikan haram. Ini sukarela nonton iklan kok. Dari mana sisi haramnya gitu. Jadi nggak pas. Jadi yang mereview kemarin itu haram, ilegal dan sebagainya itu ngawur gitu. Jadi teman-teman harus bedakan apa itu MLM, apa itu money game, apa itu Ponzi, dan sekaligus hukumnya haram atau enggak gitu. Jadi jangan asal jeplak gitu. Jadi harus ada datanya, harus kuat. Kalau mau karena dampaknya luas gitu loh. Kalau teman-teman memberikan statement atau pernyataan yang itu menyesatkan, itu kan ada konsekuensinya gitu. Orang mempercayai. Kalau orang itu sudah mempercayai yang harusnya dia percaya terus tidak percaya, dan akhirnya dia mandek menjalankan VTube, kan nggak jadi dapat penghasilan gitu. Yang dosa yang memberikan pernyataan. Efeknya itu yang dipikirkan. Jangan asal jeplak. Ini haram, ini Ponzi, ini ilegal, dan dasar hukumnya apa? Seperti itu. 15. VTube selalu memperbaiki sistemnya dan selalu bertanggung jawab untuk setiap kerugian member-membernya akibat gangguan sistem maupun korban penipuan. Jadi kalau misalnya dalam seperti yang kita alami beberapa waktu yang lalu, kalau misalnya dari sistem VTube stuck, nggak bisa lihat iklan karena kita misinya cuma kurang 1 atau 2, VTube selalu bertanggung jawab mengganti poinnya, dianggap misinya selesai. Jadi ini yang membuat para VTuber itu bertahan di VTube dan sangat percaya sama VTube gitu. Jadi kalau bukan pelaku bisnis VTube, ya mending nggak usah mereview, karena reviewnya akan salah. Nah kalau mau review, silakan daftar dulu, kerjakan 1 bulan atau 40 hari dulu, karena jangka misi gratisnya 40 hari, baru review. Kalau belum Anda memberikan review, yang Anda berikan itu diketawain sama VTuber seluruh Indonesia, karena yang kalian review itu salah gitu. Masa level 2 harus dibeli kayak gitu, itu salah. Level 3, level 4 itu nggak perlu dibeli gitu. Nah kalau bintang, ada yang membeli paket
misinya. Itu pilihan, bisa menjalankan dengan gratis atau membeli paket misi atau membeli poin kayak gitu. Nah, ada dua kategori di VTube ini. Orang yang menjalankan VTube ini ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori yang memang menjalankan secara gratis. Dia memanfaatkan misi gratis yang diberikan oleh VTube selama 40 hari, terus ditukar, terus dikembangkan. Banyak yang seperti itu juga sukses gitu loh. Tapi ada tipe kedua yang orang itu tidak mau buang waktu gitu loh, maunya cepat. Itu para pelaku usaha yang ngerti bisnis ya, dia akan sama-sama nonton iklannya 10 tapi penghasilannya beda gitu loh. Jadi kalau VTuber yang ngerti bisnis sama-sama nontonnya iklannya 10, kalau yang gratisan dikasih 0,3. Nah, kalau yang pakai modal itu dikasihnya 3 poin kalau bintang 2. Nah, kalau bintang 3 15 poin, kalau bintang 4 dapat 32 poin dan seterusnya. Jadi sama-sama nontonnya, walaupun bintang 4, bintang 5, bintang 6 sama nontonnya 10 iklan. Tapi poinnya yang didapat beda. Karena ada yang pakai modal, ada yang enggak, ada yang fast track lah istilahnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau memahami VTube secara keseluruhan, silakan pahami marketing plan-nya, pelajari dari awal sampai akhir, sampai benar-benar paham gitu. Jadi baru akan mengerti potensi dari bisnis VTube ini. Kalau belum belajar dan memahami marketing plan-nya, repot dan keburu membuat stigma atau melabeli VTube ini dengan stigma ponzi, halal, haram. Itu akibatnya fatal gitu. Jadi rekan-rekan VTuber seluruh Indonesia ini tahun 2021 salam untuk semua VTuber seluruh Indonesia untuk mempererat komunitas kita VTuber seluruh Indonesia. Salam VTube.